Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang rumusan masalah. Kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif itu terdiri dari beberapa hal nanti. Ada pengumpulan data, penyajian data, lalu deskripsi data. Nanti di sela ini saya jelaskan tentang SPSS juga pengenalannya. Lalu selain statistika deskriptif, ada satu jenis statistika lagi yang perlu kita pelajari, yang dikenal dengan statistika inferensi atau inferensial. Jadi kalau secara garis besar yang namanya statistika deskriptif itu dia mencoba untuk mendeskripsikan sampel. Sedangkan kalau statistika inferensial itu dia mencoba untuk melakukan pendugaan terhadap populasi. Jadi membuktikan hipotesa dengan menguji sampel dengan menduga populasi. Mudahnya saya beri contoh, misalnya saya memiliki sampel atau subjek penelitian 15 mahasiswa dari suatu kampus tertentu. Kampus INISNU misalnya, INISNU Temanggung, dari 15 mahasiswa saya gunakan sebagai sampel, lalu saya teliti. Saya teliti 15 data tersebut dengan mengumpulkan, menyajikan, dan mendeskripsikan. Dari 15 data itu saya uji berapakah nilai yang terendah, berapa yang nilai tertinggi, berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, berapakah yang IPK-nya tinggi, berapa yang IPK-nya rendah. Itu namanya mendeskripsikan. Dan pendeskripsian ini hanya berlaku untuk 15 sampel yang saya bahas tadi. Sedangkan kalau kita berbicara statistika inferensial, dari 15 sampel yang diambil itu dicoba untuk digeneralisir ke populasi. Jadi misalnya dari 15 sampel yang diambil, itu kita ingin menguji hipotesa, menguji sebuah dugaan, apakah terdapat hubungan antara misalnya nilai IPK dengan IQ mahasiswa. Apakah semakin tinggi IQ, IPK-nya juga semakin tinggi. Nah, statistika inferensial itu mencoba untuk menduga apakah ini bisa digeneralisir untuk semua populasi dengan melakukan pendugaan hipotesa, yaitu mencoba menduga apakah dari 15 mahasiswa itu bisa digeneralisir untuk semua populasi di kampus INISNU, misalnya seperti itu. Itu untuk dua jenisnya. Nah, kita akan mulai yang pertama dari pengumpulan data, yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Yang pertama, kaitannya dengan mungkin tidak tercantum di sini, ini subjeknya. Karena kita berbicara tentang statistika dasar, saya harapkan subjek itu minimal 15 agar nanti lebih mudah dalam pembuatan penyajiannya. Kenapa 15? Itu karena memang nanti prakteknya semakin banyak semakin mudah, jadi minimal 15. Kalau untuk sedikit itu sebetulnya dalam prakteknya bisa, sangat bisa, bahkan 4 pun bisa. 5, 6 juga bisa, tapi ini kita berbicara statistika dasar yang dimana ketika datanya itu minimal 15 itu semakin mudah. Yang selanjutnya tentang metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data itu di situ saya syaratkan nanti Anda bisa, ada beberapa yang bisa diambil ya sebetulnya dalam pengumpulan data. Dalam penelitian Anda bisa pakai observasi, studi dokumen, wawancara, angket maupun kuesioner. Tapi yang saya sarankan di sini adalah yang studi dokumen. Karena studi dokumen itu datanya valid dan memang yang sering dipakai ketika kita berbicara data kuantitatif. Nanti yang bisa dijadikan sebagai pendukung nanti bisa pakai observasi atau pakai angket, bisa. Kuesioner pun bisa sebetulnya. Kalau wawancara itu lebih cenderung ke data yang kualitatif. Kuesioner itu bisa, tetapi kuesioner itu nanti membutuhkan teori yang lebih tinggi. Kalau untuk statistika dasar, saya kira itu terlalu tinggi teorinya karena nanti dalam kuesioner nanti perlu ada yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Sehingga kalau untuk metode yang saya sarankan tadi, studi dokumen, observasi, angket untuk pendukungnya. Klasifikasi data, apakah data itu primer atau sekunder. Jadi ketika kita sudah kemarin ya menentukan variabel, itu variabelnya harus benar-benar tahu dia primer atau sekunder, dia discrete atau continue, dia ukurannya nominal, ordinal, interval atau rasio. Primer sekunder berkaitan dengan dia sumber datanya apakah dari tangan pertama atau tangan kedua, apakah dia langsung dari sumbernya atau sudah melalui olahan dari yang lain, misalnya diambil dari koran, diambil dari website, diambil dari
pihak-pihak yang sudah mengolah datanya, itu namanya sekunder. Apakah dia discrete atau continue? Apakah dia ukurannya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nah, untuk memperjelas, mungkin kemarin ada yang terlewat kaitannya sama discrete, continue, lalu ukuran data. Sebetulnya kalau kita bagi data itu kan dari ukuran datanya itu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Dari 4 data ini, data nominal dan juga nominal dan ordinal itu kita bisa katakan dia sebagai data non-metrik. Sedangkan interval dan rasio itu kita bisa katakan dia sebagai data yang metrik. Dimana kalau kita katakan gini, non-metrik itu mudahnya dia nggak bisa dihitung lah. Dia hanya untuk mengelompokkan dan mengurutkan, nggak bisa dihitung. Kalau metrik itu data yang bisa dihitung. Di mana dia bisa dihitung, bisa rata-ratanya, bisa dilakukan uji normalitas, lalu uji-uji yang lainnya. Itu namanya dari sisi pembagian dia dapat dihitung atau tidak, kayak gitu. Di mana kemarin saya syaratkan untuk yang variabel permasalahan dan variabel korelasi saya syaratkan variabel angka. Maksudnya apa? Variabel yang bisa dihitung, yaitu variabel metrik atau variabel interval atau rasio. Nah, kalau kita kaitkan dengan dia itu apakah discrete atau continue, maka secara umum data non-metrik, data yang nominal dan juga ordinal, dia adalah data yang discrete. Sedangkan data interval dan juga data rasio, yaitu data metrik, itu adalah data yang continue. Sehingga nanti akan muncul pembahasan selanjutnya tentang distribusi normal dan lain sebagainya, di mana distribusi itu berkaitan dengan distribusi discrete atau continue. Sehingga nanti kita tahu mana data yang bisa diuji normalitasnya atau tidak dan seterusnya nanti dalam pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan tadi ya metrik dan non-metriknya. Jadi intinya kalau kita nanti pengen melanjutkan ke tahap penyajian data, harus diketahui mana yang metrik, mana yang non-metrik, mana yang bisa dihitung, dan mana yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan, dan mana yang hanya untuk mengurutkan saja. Dalam contohnya, misalnya kemarin kita sudah punya contoh pada data, ini contohnya saja. Jadi dalam contoh ini berisi tentang contoh dari pengumpulan data yang mungkin akan Anda lakukan itu nanti seperti ini, di mana datanya itu berisi kolom nomor, nama, subjeknya, lalu ada variabel motivasi belajar, lalu variabel prestasi, lalu ada variabel jenis kelamin. Dari kolom-kolom ini itu bisa terlihat di sini bahwasannya variabel nama ini jelas variabel non-metrik. Ya, variabel non-metrik. Lalu variabel ini motivasi dan juga prestasi ini variabel metrik. Lalu variabel jenis kelamin ini variabel non-metrik. Jadi ini sama ini karena hanya berfungsi untuk mengelompokkan saja kelompok nama, namanya siapa, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, yang tidak lain ini adalah variabel nominal, maka dia adalah variabel non-metrik yang tidak dapat dihitung. Sedangkan yang tengah ini karena dia adalah variabel metrik, ya variabel angka yang dapat dihitung, maka dia adalah variabel metrik. Yang tidak lain, ini yang dua tengah ini adalah angka-angka, ini adalah variabel continue, sedangkan variabel nama dan variabel jenis kelamin adalah variabel discrete. Kalau saya contohkan lagi, mana sih yang namanya variabel, kita ingin mengacak lagi biar lebih jelas ya. Ada misalnya variabel jenis kelamin, lalu variabel golongan darah, lalu variabel jumlah saudara, ya. Itu semuanya variabel discrete ya. Variabel discrete itu, variabel discrete. Karena hanya berfungsi untuk mengelompokkan dan mengurutkan kan itu. Atau kita fokus ke yang tadi. Tingkat pendidikan, lalu misalnya tingkat usia, peringkat, lalu misalnya ada lagi jenis kelamin, itu semuanya hanya bersifat untuk menggolongkan, maka itu adalah non-metrik. Lalu yang lain misalnya nilai IPA, nilai matematika, nilai IPK, nah itu semuanya adalah yang metrik yang dapat dihitung.
Lalu yang selanjutnya masih berkaitan dengan pengumpulan data. Jadi pada intinya yang namanya pengumpulan data itu langkahnya itu adalah melakukan tabulasi, membentuk suatu tabel. Lalu tabel tersebut nanti akan diisi. Mudahnya kalau kita berbicara tentang pengumpulan data, itu nanti akan berkaitan dengan proses tabulasi ini. Proses apa? Membuat suatu tabel ya. Membuat suatu tabel di mana tabel tersebut kan pasti ada kolom-kolomnya. Nah, nama dari kolom-kolom ini ya, kolom nama, kolom variabel motivasi, variabel prestasi, variabel jenis kelamin, ini adalah proses yang dinamakan dengan proses penentuan variabel atau perumusan masalah. Sedangkan mengisi data-data ini disebut sebagai proses input data atau proses pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini diperoleh, nama-nama ini diperoleh dari mana, angka-angka ini diperoleh dari mana, angka-angka ini diperoleh dari mana, jenis kelamin ini diperoleh dari mana, itu semuanya masuk dalam pengumpulan data. Apakah diambil dari angket, studi dokumen, atau pakai observasi, atau pakai apa, pakai kuesioner, dan seterusnya. Nanti sehingga dikumpulkan dalam sebuah tabel, itu namanya pengumpulan data. Jadi produk dari pengumpulan data tidak lain adalah tabel ini. Kalau seseorang dalam penelitian kuantitatif sudah mampu untuk membuat tabel ini, artinya dia sudah selesai di dalam pengumpulan data. Oke, yang selanjutnya nanti adalah tentang pengenalan SPSS. Kita lanjutkan nanti dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.